Nih udah live belum ya? Oh, internet connection is this live? Halo, selamat malam. Hari ini hari apa sih? Kamis ya, Mbak? Jumat. Masa hari Jumat Malam sih? Jumat. Oke, berarti hari Kamis, ya kan? Hari Kamis. Hai, selamat malam Jumat. Oh, that's so scary. Aku baru selesai webinar. Aku live begini karena banyak DM nanyain dari pagi. Malah DM nanyain. Aku nggak mau jawab sebenarnya, tapi ya udah kita buat satu kali begini aja. WhatsApp nih, ada wartawan nanya mau wawancara apa. Aku nggak mau, aku jawab di sini aja. Untuk yang nanya, fansnya yang seberang nanya kenapa aku tiba-tiba lelang, aku tiba-tiba bawa masa lalu lagi udah setahun. Itu aku nggak tiba-tiba, aku mau pansosin si itu nggak sama sekali. Jadinya aku itu pas itu ditawarin sama tim Benih Baik untuk lelang. Jadi bukannya aku tiba-tiba pengen lelang atau aku tiba-tiba out of the blue gitu ya, atau pengen pengen ada berita. Nggak sama sekali, aku ditawarin untuk lelang. Dan sebelum aku batal pun, aku memang kalau ada yang nawarin, Dita ada barang mau dilelang, pasti aku coba terbaik untuk ikut gitu ya. Dan itu udah terbukti karena sebelum kita batal pun aku pernah pas itu pre-wedding lelang ya malam Beturah ya, pas itu ya acaranya salah satunya gitu. Jadinya gimana ya, pas itu lelang gara-gara ada natural disaster. Jadi memang temen aku aja lelang kanker, pas itu aku kasih sepatu aku gitu. Aku memang gimana ya, kalau lelang masa kita tolak, itu kan inisiatif baik. Apalagi ini timnya Mas Andi Noya, salah satu inspirasiku, role model aku gitu. Jadinya ya masa aku bilang enggak. Jadi untuk fans-fansnya si itu yang merasa aku tuh cari kesempatan atau aku mau ganggu gitu ya, atau aku out of nowhere atau mau dikira baik gitu, enggak sama sekali. Tapi gara-gara memang itu udah kebiasaan dari kecil ya, orang tua aku selalu bilang kalau ada temen yang mau minta kamu bantu dan kamu memang bisa gitu ya, dan memang ada gitu ya, kamu nggak boleh bilang enggak. Jadi memang itu udah kebiasaan dari kecil, dan itu sudah gimana ya, ada kebiasaan aja. Jadi maaf kalau ada yang merasa tersinggung atau merasa bukan waktunya atau udah lama banget. Tapi itu bajunya juga kenapa ke konseling, bukan untuk pamer atau untuk dikasihanin sama orang atau mau buat dia merasa bersalah. Tapi justru pas aku going through my broken heart, it took me 1 tahun, dan aku pas itu di saat itu aku sangat berharap gimana ya, ada orang yang aku bisa ngomong tanpa harus cerita-cerita ke orang lain, tanpa menghakimi, tanpa bilang aduh Dit kalau lu baper banget kok lama banget sih, aduh atau cerita ini lagi gitu loh. Aku tuh ngerti rasanya itu. Dan sebenarnya kalau kamu lihat, banyak yayasan membantu anak kanker atau membantu yayasan anak yang sponsorship sekolah gitu kan, atau misalnya membantu panti jompo, atau membantu kayak misalnya yayasan itu kayak banyak ngajarin macem-macem gitu ya, skill, atau bantu sekolahin, atau bantu kayak mengasuh gitu, atau motivation. Tapi aku bilang nggak ada tempat yang bener-bener untuk yang broken heart gitu. Bukan karena mereka pernah di abuse, karena aku tahu ada charity yang bantu sexual abuse gitu. Tapi kan I've never been sexually abused gitu. I was just broken hearted, ceritanya ya mungkin cinta pertama gitu ya, atau memang orangnya juga rada melankolik, sanguin melankolik pas aku tes gitu misalnya. Jadinya I just wanted to have space, someone to have space. Karena kalau misalnya kamu nggak ada tempat psikologis yang tepat dan yang bener-bener memang mau komitmen bantu kamu curhat ke orang yang salah, dan itu akan membuat drama lagi. Dia mungkin buat orang lihat berita itu aku jadi sedih dikit sih. Aku memang ada sensitif ya, aku jujur sedih banget baca DM kayak ngatain kayak aduh ngapain sih begitu, kamu mau ngasihanin diri sendiri, atau karena berita dia mau nikah tiba-tiba gue buat lelang untuk broken heart. Itu nggak tiba-tiba ya, ini pas banget aja dia ngomong tiba-tiba dia mau menikah, terus aku lelangnya press release. Itu semua Benih Baik yang buat, dan aku sangat suka aplikasi itu karena mereka bukan aku aja yang mereka ajakin kerjasama, mereka ajakin kerjasama Pak Ahok, terus ada Yuni Sara, terus ada beberapa pemain basket kalau nggak salah. Kamu follow aja Benih Baik. Dan itu aku lelang juga dengan barter, bahwa aku bilang oke, aku lelang tapi juga ya Mas Andi bantuin
bantuin aku ya, bantuin ngajar di kelas webinar aku gratis. Karena Dignity Social lagi buat webinar gratis kan. Aku lagi buat kelas motivasi, kelas public speaking. Barusan aku ngajar, makanya sorry untuk yang mikir aku nggak pernah bales DM lagi karena aku pengecut atau aku maunya cuman pakai ngasihanin diri sendiri atau main victim atau nggak mau kelihatan buruk. Oh my god, aku sangat buruk kali ya. The breakup was definitely my fault, tapi aku nggak mau ngomongin situ lagi sih. Tapi lebih kayak aku nggak jawab karena aku dari tadi ngajar webinar, dan sebelumnya aku juga jadi salah satu teacher gitu ya. Walaupun memang nggak kerja hari ini, bukannya aku pura-pura nggak mau bales, tapi memang gue lagi ngajar webinar, dan salah satu speaker guest teachernya itu pas itu Mas Andi. Jadi pas aku lelang, aku minta tolong juga bantuin dong nih, ada new project. Jadinya maaf kalau kalian mikir aneh-aneh, tapi untuk kamu yang pernah ngalamin diputus, pas kamu putus patah hati, kamu nggak mau ngejelek-jelekin orang, karena memang putus itu kalau nggak jodoh pasti orang itu nggak salah, dua-duanya pasti ada salah lah, nggak ada yang sempurna. Atau mungkin aku yang lebih salah, itu aku juga belajar, aku memang banyak salah gitu ya. Tapi pas aku putus, aku pengen ada tempat yang orang kalau aku lagi memang emosi nggak merasa aku ngejelek-jelekin orang atau aku salahin dia, tapi kadang aku cuma memang perlu orang to talk to. Dan aku juga nggak mau cari pelarian, karena menurut aku udah dewasa. Aku bukan anak SMA yang lagi putus cinta yang harus cari pelarian untuk someone to talk to. Dan aku juga nggak mau sekarang udah dewasa, juga bukan waktunya kita ganggu orang, hidup orang untuk personal pribadi kita atau maksa mereka untuk ngerti kita gitu. Udah dewasa kita nggak bisa kayak gitulah ya. Kalau kecil mungkin boleh ya. Aku merasa pas aku putus itu aku pengen banget ada psikolog service gitu kan, and I wish I had a community yang was really there for me going through it, tanpa harus cerita ke mantan atau ke keluarga mantan, atau kayak ganti kata-kata aku, atau mungkin aku nggak kalau cewek emosi kadang-kadang kita bisa mungkin masih kesel, kita ngomongin hal-hal yang kata-kata atau tuduhan gitu yang sebenarnya nggak kita mean, nggak dari hati. Cewek pasti ngerti lah, kamu kalau marah pasti setan yang ngomong kan, bukan kamu kadang-kadang cuman bisa mikir negatif atau cuman ngelihat salahnya aja gitu. Jadinya kalau misalnya kamu ngomong ke teman kamu kayak gitu terus disampaikan ke misalnya mantan kamu gitu kan terjadi ribut. Jadinya aku cuman pernah aja ngalamin sih, jadi aku buat kayak gitu, bukan maksud apa-apa. Untuk yang dari tadi DM aku screenshot nih IG story abis ini, tapi nanyanya tuh kayak maksa banget, merasa aku udah pengecut, aku speechless, aku nggak jawab, dan aku nggak ada alasan, aku ketahuan katanya kedoknya, katanya pura-pura baik dan mau ngasihanin diri sendiri terus, dan mau self pity soal being single, atau mau membuat the other side kayaknya yang buruk, gue yang selalu suci. Itu nggak sama sekali gitu. Aku single juga itu bukan self pity in a way, karena aku merasa being alone itu susah sekali sebenarnya, dan ini pertama kali di hidup aku bener-bener coba overcome my fear of being alone. Makanya aku sering ngomongin itu gitu ya, bukan karena aku pengen ngomongin mantan terus atau bawa-bawa berita ke dia, maaf banget, apalagi dia udah punya yang baru, ya nggak mungkin aku mau bawa-bawa ke situ atau mau cari perhatian dia, enggak sih. Aku cuma mau semangatin semua perempuan yang mungkin baru putus tapi belum dapet yang baru gitu, nggak ada siapa-siapa di hidup kamu. Aku cuma ngomongin itu terus ya, karena itu yang aku alamin. Aku belum ada yang baru, tapi bukan berarti aku belum aku belum dapet berkat dari Tuhan atau anugerah, karena berkat itu bukan di cowok baru atau di cewek baru atau di pasangan baru. Kadang-kadang berkat itu di saat yang kamu doakan belum datang, tapi kamu bisa bersyukur dan kamu bisa belajar bahwa ya udah deh, mungkin Tuhan itu cukup buat aku gitu. Jadi mungkin bukan cowok baru yang aku perlukan atau status relationship baru, tapi aku nih sebenarnya oke kok being alone gitu. Jadinya bagaimana ya, sebuah berkat itu dari banyak hal, dan aku baru belajar di hidup aku bahwa doa-doa kita kadang-kadang nggak dijawab sesuai yang kita mau, tapi bukan berarti Tuhan itu lagi diem, bukan berarti Tuhan itu lagi nggak jawab. Malah kadang-kadang dari nggak dia jawab doa kita, dia mau membuat kita sadar apa itu arti bener-bener having no one but him gitu, and just really belajar untuk nggak nyalain kesalahan, dan really just enjoy his presence, karena apapun semua manusia bisa berubah
people come and go, they have their own life, and you only have God to talk to, and then you realize that if God is all you have, He is more than enough. He is more than enough gitu. Jadinya untuk kalian yang mungkin gak pernah ngerti patah hati atau merasa kayak semua orang akan cuman twist your words or adu domba, atau semua orang akan bilang like get over it or stop talking about it, kamu gak ngerti, tapi aku tahu ada yang ngerti gitu loh. Aku tahu semua hidup itu gak ketidaksengajaan. Aku tahu aku gak sendirian, banyak cewek yang di DM gitu, gak banyak sampai ribuan gitu, tapi ada puluhan gitu, dan aku mau bantu mereka dengan intensif. Karena kalau misalnya psikolognya relawan gitu kan bagus juga, dan aku ada dokter yang jadi relawan yang sangat baik, sangat committed, tapi kadang-kadang relawan pun kan mereka masih sibuk gitu. Tapi kalau misalnya kita ada donasi untuk bayar, itu kan pekerjaan mereka, jadi mereka bisa full time. Dia mau kamu telepon kapanpun, kamu nggak akan dibilang lu telepon lagi entar ya karena aku masih kerja. Itu kan cuma relawan, jadi cuma jam segini-segini gitu kan. Maklum, karena relawan kan juga mereka ada kerja. Udah bersyukur aku bahwa mereka tuh membuat waktu untuk bantu orang, itu aja udah bagus banget gitu. Dan namanya juga dia ini bukan pekerjaan pokok dia, tapi kalau pekerjaan pokok dia ya pasti dia akan buat waktu dong, karena ini pekerjaan pokok, dia nggak bisa ada alasan lagi, dan memang lebih intensif aja gitu. Jadinya nggak ada time expired sampai bener-bener sembuh. Jadi itulah alasannya. Menurut orang ini alasannya kayak caper banget gitu ya dengan lelang kebaya, atau mau diberita lagi, atau mungkin dia lagi naik, tiba-tiba di interview sama Dedi, aku jadi tiba-tiba jualan terus buat press release. Aku nggak pernah buat press release sama sekali, itu yang tulis Benih Baik. Mereka mau sebarin itu, terus mereka yang approach aku duluan. Malah mereka pertama kali message, pasti aku lupa bales karena pasti aku lagi sibuk dengan Häagen-Dazs segala macam, tuh baru corona baru mulai. Terus mereka message aku lagi kedua kali, itu aku udah lebih nggak sibuk, udah mulai PSBB, baru aku bales. Terus dari situ tadinya aku juga mau lelang buku, itu ada screenshot message-nya, dan tadinya mereka bilang yang butuh penuh cerita gitu. Dan ada yang nanya, oh ini yang kalau kamu siap baju tunangan berarti ada kenangan lain yang kamu nggak siap jual. Bukan kenangan sih yang nggak siap jual tuh, kenangan tapi dari misalnya nenekku, dari papa mamaku, mungkin kenangan masa kecil aku. Tapi kalau kenangan mantan mah aku siap sekali untuk jual, dan itu actually barang itu terakhir yang aku punya soal kenangan mantan. Jadinya ya itu the only one I have to jual gitu, yang lain sih udah nggak ada. Jadinya untuk yang baca berita dan langsung mikir asumsi negatif, karena fansnya si Ona banyak banget ya kayaknya ya, dan mereka sangat nggak mau idolanya mereka dimanfaatin sama cewek, atau dijahatin, atau disalah-salahin, atau aku pura-pura baik atau apa. Nggak, sama sekali aku nggak baik, tapi aku tahu bahwa sakit hati itu terjadi kepada orang baik atau orang nggak baik. Dan sakit hati itu sangat sengsara. There are some days I just wish I had someone to talk to. And if I can help girls to go through their night better, and help save them a lot of problem, kalau misalnya kita ngomong sama orang kan kadang-kadang mereka bisa misunderstood kita gitu, and then I just wanna help them. Jadinya untuk kamu yang nggak ngerti, pasti kamu orang yang beruntung. Aku jadi malu deh, tapi I don't want to cry, malu deh gitu ya. Ntar dipikir apa, tapi gimana ya, untuk kamu yang selalu ada orang yang selalu ngertiin kamu, you are so lucky gitu. And then tapi nggak semua orang seperti kalian. Jadinya aku cuman pengen aja ada tempat gitu, karena I think this world is so fast and everybody is so kuat gitu, lebih tahan banting ya kan. Tapi there are people also that are not strong enough, there are people that thinks that their heartbreak is a problem yang besar gitu, dan it's a problem yang besar. Dan if I could save them from a heartache yang harusnya mungkin kalau ada professional help dari yang aku harus ngelaluin setahun and a lot of tears gitu, I could help them within 6 months or 3 months, why not gitu. Karena aku percaya bahwa kita melewati sesuatu itu supaya kita juga bisa bantu orang lain gitu. Jadinya kalau kamu curhat ke aku, kamu nggak usah takut kamu dipikir drama
dramatis, kamu dipikir lebay, atau dipikir lemah, atau bodoh, bucin, baper. Karena aku juga ngerti lah, pernah dikatain begitu. Jadinya lelang itu nggak yang tiba-tiba atau karena dia trending aku tiba-tiba lelang out of nowhere, itu nggak sama sekali. Ini cuman time-nya tiba-tiba pas aja ya yang Benih Baik rilis, padahal mereka dari 2 minggu yang lalu udah nanyain soal press release itu gitu. Dan aku nggak nawarin duluan, mereka yang nawarin. Dan tadinya aku nggak kepikiran soal baju itu tuh bener-bener tiba-tiba aja ya, kayaknya memang udah terakhir mereka butuhnya apa sih, ada cerita. Aku tadi mau jual buku gitu kan, lelang apa kayak buku planner gitu, buku aku, tapi mereka maunya ada kenangan gitu. Terus orang nggak bisa angkat berat yang sama. Iya benar, makanya orang nggak bisa angkat berat yang sama. Jadinya aduh sih, itu emang fansnya banyak ya, dia kayaknya makin sukses kali, udah YouTuber. Jadi gue yang di DM fansnya dan dibilang udah lu nggak usah dong pansos, dia udah lama banget, atau dia udah mau nikah, ngapain sih lu bawa-bawa lagi, kayak bayangin cewek barunya. Aduh aku bayangin banget sih, makanya aku sebenarnya nggak mau bawa-bawa lagi, dan aku nggak mau klarifikasi gini tapi pikir apa lagi mau ngomongin, tapi cuman mau jawab supaya mungkin kalian ada yang memang tergerak untuk beli supaya memang laku kan. Dan kalau laku, charity aku yang untuk psikolog yang memang bukan relawan bisa bener-bener terjadi. Dan ada satu cewek aja yang lebih nggak sedih, mereka merasa nyaman karena ada orang yang bantu mereka. Aku udah lebih seneng, doaku udah terkabul gitu, aku udah bersyukur banget gitu. Kita mungkin nggak bisa bantu 100 cewek, mau bantu 2 cewek pun aku juga udah seneng. Karena gimana ya, karena kalau Tuhan gak bantu aku, I think that 1 year it will be, oh my god, I don't know what I will do gitu. Itu untung God will help, untung God help me gitu. And I know God will help you too, and you're not alone, and I know how it feels if you have nobody to talk to. And aku juga pengen aja ya komunitas, walaupun aku memang sangat tegas, keras, demanding ya ke educator tim aku, yang karena mereka kan mahasiswa yang rajin-rajin ya. Aku kadang-kadang ayo riset ini itu kok berantakan, ini jelek gitu, cepet gitu misalnya. Tapi kalau untuk komunitas yang anti galau, kelas aku nanti itu bakal jadi more than a class, is an online community gitu, buat kamu yang merasa you don't fit in. Ya kan, buat kamu yang merasa di tempat lain kamu harus pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura oke. Di kelas anti galau dignity social kamu nggak usah jadi kayak begitu. Dan lelang baju itu tuh akan membantu banyak program di dignity. Kamu bisa tanya educator tim aku, Feli, ada Anafa, ada rame-rame sih, banyak, mereka masih muda, pinter, rajin, tahan banting, ada Evelyn gitu ya. Kita akan bakal start yang speakernya tuh dekan UI, dia jadinya head Mbak Tia, psikolog gitu ya, psikolog dekan UI. Kita akan ngomongin soal broken home and the fatherless generation. Jadi ntar mungkin psikolognya nggak cuman untuk anak yang patah hati, tapi yang masih ABG, yang ada broken home dan dia nggak tahu mau ngomong ke siapa gitu ya. Daripada kamu ke alkohol, ke drugs, atau cari pelarian, atau cuman marah-marah aja, mendingan you get the help you need gitu. Dan ya mungkin buat orang pikir ini so dramatic gitu ya, tapi ada masalah orang kelaparan apa, tapi kan ya udah banyak charity yang bantu orang kelaparan. Aku cuma mau bantu orang yang merasa they don't fit in anywhere and nobody understands them gitu. And I hope yet kalau misalnya di sini juga sekalian aku jawab pertanyaan DM fans yang nyinyir, fans itu netizen. Kalian juga mungkin yang denger ini kamu pernah been in my situation dan kamu merasa tergerak juga bantu, kamu bisa bantu lewat beli kebayanya dan sepatunya gitu. Memang tuh aku suka banget nih jawabannya, keren nih Orkida. Sekarang di Indonesia emang susah untuk mental health, ya emang susah, dan kadang-kadang cuma dikatain baper, lebay gitu-gitu. But sometimes apalagi kalau cinta pertama ya, walaupun bukan pacar pertama, itu cinta pertama, it's real, the pain is real gitu loh. Dan mau lu yang banyak salah atau lu nggak baik, sakit hati itu terjadi kepada orang yang baik atau orang nggak baik gitu. Jadinya aku bilang mau orang itu nggak baik, orang itu baik, sama-sama masih punya hati, masih bisa sakit hati, masih bisa rasa kehilangan ya kan, masih butuh pertolongan dan masih butuh harapan.
Karena selama kita masih hidup itu kan berarti secara nggak langsung Tuhan mau kasih tahu bahwa kita itu masih bisa ada harapan baru kan. Tiap hari masih bisa baru, walaupun memang kita nggak baik sama sekali pun, kalau Tuhan masih kasih hidup kita kan, matahari bangun, Tuhan masih kasih nafas, ya itu berarti masih ada waktu gitu, masih ada belas kasihan, masih ada anugerah. Makanya aku mau untuk orang-orang yang mungkin udah merasa dihakimi atau apapun, dituduh, difitnah atau disalah mengerti, mempunyai tempat yang aman untuk mereka bangun dan menjadi lebih baik. Karena sekarang dunia ini tuh makin menghakimi, terus makin keras, ya kan? Dan mereka tuh kayak, aduh, when they don't understand us, when mereka nggak ngerti perasaan kita, atau kita kadang-kadang mungkin nggak jago ngomong. Kalau aku sih bisa ngomong ya, tapi kalau aku udah lagi stres banget, lagi banyak sibuk ya dengan kerjaan, terus kurang tidur, tapi kalau galau kan pasti kayak nggak bisa tidur gitu, jadinya ngomongnya juga nggak tepat, kata-katanya cuman emosi yang keluar, and I don't really mean it gitu. Tapi kan apalagi untuk kamu yang nggak bisa ngomong, jelasin perasaan kamu, this world is so hard gitu, this world is so tough on you. Dan I hope that Anti Galau Class yang hari Minggu ini dan the online community dan dari lelang ini bisa bantu kamu bahwa there is still people that still accepts you. There is still people that can understand your broken heartness or your yang they think that is so unnecessary, just move on or just go be with someone. Malah aku bilang bangga loh kalian bisa single and gak cari pelarian atau maksain dekat sama orang lain kalau memang belum ada. Karena aku bilang kita bisa bener-bener sembuh bukan karena kita punya orang lain atau cowok lain, kita sembuh karena kalau cowok lain ntar kalau dia yang itu sakitin kita terus cari yang baru lagi, masa kayak gitu. Itu kan cara-cara anak ABG atau SD. Kita sekarang udah tua, men. Aku ya, bukan kita. Mungkin di sini adik-adik lebih muda, lebih cantik, lebih masih segar ya. Kalau gue ya, okay, I'm still like active energy. Tapi I'm 28. Aku nggak mau yang cuma cari baru after one another gitu ya. Itu kan I better deal with my heart. Jadi terima kasih banget, semoga kamu beli di Benih Baik, dan aku sangat bersyukur kalau ada yang di sini ikut kelas pas Benih Baik ngajar, Mas Andi Noya ngajar di kelas Dignity. It was one of the best class gitu. Aku bersyukur banget atas kesempatannya. Mas Andi juga selalu baik sama aku. Dari sebelum lelang ini udah setahun yang lalu aku udah pernah diundang ke acaranya Mas Andi ngomongin charity aku yang dulu gitu ya. Jadi aku juga lelang, kalau kamu cek ada track record kok. Aku lelang pas masih sama doi aja, gue ya lelang baju pre-wedding gitu. Karena aku memang kalau orang nawarin dan aku ada, kenapa aku bilang enggak sih. Jadinya pas itu kan aku juga masih together with him ya, aku gak perlu caper ke dia sih ya. Karena memang lelang itu pasti tiap tahun aku udah lelang. Dari sebelum aku tahu netizen, dari belum zaman sosmed, itu memang kebiasaan keluarga aku. Karena mereka kan juga punya yayasan, dua-dua lagi, keluarga mama papa tuh dua-duanya ada yayasan. Satu kayak yayasan gereja dan panti asuhan, satu lagi yayasan HIV AIDS gitu. Dan dia juga sering ikut lelang-lelang acara ibu-ibu apa, mamaku juga gitu. Jadinya itu lebih kebiasaan keluarga, bukan hal yang baru. Makanya aku kadang-kadang sedih ya kalau misalnya netizen rada asbun langsung mikir kita begitu-begitu, padahal itu memang udah kebiasaan dari kecil sih ya. Dan kadang-kadang gak semua tuh senegatif yang kamu pikir atau seburuk yang kamu pikir. Dan gak semua direncanain seperti yang kamu pikir gitu ya. Itu kayak tiba-tiba aja gitu. Karena Presilis baru ditanyain 2 minggu yang lalu. Tapi ya I hope that untuk kamu yang di sini yang pernah ngalamin orang suka salah mengerti, atau mungkin orang sekitar kamu sibuk, atau kamu memang udah dewasa aja, kamu gak mau lebih bebanin orang, kamu gak mau ganggu orang untuk masalah kamu, dan kamu lebih perlu waktu untuk untuk melawan emosi negatif kamu dan untuk kehilangan kamu. Aku cuman pengen semoga lelang ini bisa bantu dan jadi tempat buat kamu yang gak ketemu tempat yang bisa mengerti kamu dan bisa menerima kamu. Karena aku pengen banget, karena aku ngapain sih, aku raising fund lagi buat masker covid gitu ya, atau buat makanan sembako, semua orang juga punya gitu. Dan aku juga ada sebagian kemarin aku juga bagi sembako, tapi kan gak ada charity yang bantu soal orang patah hati. Ada yang bantu sexual abuse, tapi kan gue gak pernah sexual abuse gitu, tapi gue pernah patah hati, dan patah hati itu I felt it was like the end of the world gitu. I was really sad gitu.
gitu. Dan apalagi banyak orang adu domba lah, zaman sekarang orang makin kejam. Even kayak netizen aja yang gak kenal bisa kayak kejam banget, dan tuduhannya tuh kayak wow, kayak out of your mind. Lu gak pernah kepikiran lu mau ngelakuin itu atau mau rencanain itu, tiba-tiba itu yang mereka tulis gitu. Kadang-kadang sedih gitu sih. Aku sih sebenarnya gak apa-apa sih, tapi kayak sedih aja kok pikirannya bisa sampai segelap itu ya. Kayak oh my god, mereka baru nonton film apa ya, atau mereka mungkin apa ya, sekitarnya sangat negatif kali, jadi kepikirannya gitu. Padahal aku nggak ada apa-apa, aku cuman tahu aja rasanya sedih banget. Sampai aku dulu pernah kayak, aku sering banget pas itu kayak curhat kan, yang bener-bener detail apa, sampai orang kayak merasa bosen lu curhatnya sama terus gitu. Jadi aku pengen aja ada community yang pernah ngalamin hal yang sama, dan aku nggak, di situ kita nggak akan ngehakimin kamu untuk kamu cerita yang kenapa sih itu terus gitu ya, atau kamu cepetan yang baru dong gitu ya. Enggak, di situ kita cuma mau ngingetin cara-caranya, tapi kita akan terima kalau kamu mau ngomongin hal yang sama gitu ya, gitu. Dan kita nggak akan bilang kayak gitu. Terus di apa nih, salam dari volunteer. Oh ya, nih Anafa nih baru diomongin, ini yang rajin banget. Tadinya mau mau Zoom, mau meeting, tapi nggak jadi. Nah besok karena aku karena yang leadernya masih makan, dan dia sudah kerja keras, sudah bantu 3 malah. Tadi 1 aja aku masih kerjain Häagen-Dazs, jadi aku cuma ikut 2 webinar. Dan itu pun udah kayaknya capek gitu ya. Makanya aku baru jawab kalian, bukan gua takut gitu. Terus iya, kita mau promosi kelas juga nih entar gitu. Tapi kalau di sini mah kita promosiin lelangnya dong, walaupun lelangnya lebih banyak yang negatifin daripada positif. Aduh gila, gue nggak maksud apa-apa. Gue juga udah nggak mau diomongin berita-berita lagi sama dia gitu. Gitu. Aku nggak mau jawab soal itu ya. Aku cuman pengen tolong please beli itu, karena itu akan ngebantu banyak hal gitu. Itu akan ngebantu banyak hal, karena ini aku juga suka tuh pertapar, itu akan bantu banyak hal. Karena kamu nggak pernah tahu sih rasanya orang kalau udah, semua orang kayaknya bakal is either mereka against it, kayak stop talking about it, atau mereka bilang bakal kayak udah deh lama banget sih, atau udah dia aja udah nggak peduli, dia udah punya yang baru, ngapain lu masih sedih. Tapi kan perasaan itu bukan sesuatu yang kamu bisa taruh formula, itu memang butuh waktu dan butuh support. Jadinya aku pengen aja just be support for those type of people gitu. Dan mungkin karena waktu aku sibuk, aku pengen yang berbayar, makanya aku mau lelang, karena supaya psikolog itu bisa kerja umum gitu loh, bukan karena dia ada side job dan ini charity dia yang do on weekend, tapi ini dia memang, ini kerjaan dia umum gitu. Nggak bisa digambar di saat kita nggak bisa digambar. Iya, orang tuh nggak ngerti deh, makanya apalagi cowok-cowok pasti mikirnya dramatik, atau si temennya si itu pasti mikir gila nih cewek mau pansos. Aduh, gue kalau pansos nggak usah tunggu tiba-tiba hari begini ya, masih bisa banyak hal. Dan yang nggak malu-maluin, emang lu pikir batal nikah itu hal yang sebenarnya kamu banggain gitu. Kalau misalnya gue yang sombong dulu, itu gue bakal malu banget, dan aku nggak mau ngomongin loh. Dan itu sebuah yang merugikan sebenarnya gitu, karena malu banget gitu. Dan aku juga pengen dapat orang baru suatu hari nanti, dan buat berita ini naik lagi tuh sebenarnya ngerugiin aku gitu. Tapi aku belajar untuk nggak sombong dan terima juga kegagalan tanpa harus menutupi gitu ya. Itu suatu pelajaran baru, dan tanpa harus malu, karena semua orang pernah gagal. Tanpa harus malu bilang aku juga nggak suci gitu, aku juga nggak baik banget, dan aku juga mau gimana ya, aku juga ini merugikan, nggak nguntungin sama sekali. Bukan yang kamu pikir, malah malu lagi, kayak naik lagi. Bayangin kalau aku punya suatu hari nanti misalnya aku punya yang baru, terus mereka masih lihat beritanya gitu kan, kayak aneh banget kan. Kayak apalagi dia menikah, so rugiin. Tapi ya memang ini kayak udah nih sisa barangnya, dan itu pas benih baik konsepnya memang lelang. Dan aku diminta yang ada cerita, mereka nggak mau buku aku, mereka nggak mau planner aku, mereka nggak mau cuman barang yang nggak ada cerita atau cuma bermerek doang. Mereka maunya memang ada kenangan gitu, dan ada simbol something. So, gue pikir apa ya udah ini aja, karena kan nggak mungkin gue simpen itu bukan jodoh gue, pasti itu gue yakin 100% bukan jodoh gue. Jadinya ya udah gue jual daripada nganggur gitu kan. Terus kalau dijual for profit juga zaman corona gini, siapa sih yang mau beli kebaya? Mendingan buat charity dan bantu orang, pahala gue di surga banyak, why not gitu kan.
Jadinya we have to semangat ya, dan semoga kalian ini ya bisa apa ya, bisa inilah, kalau teman-teman kamu sedih, kalau kamu nggak bisa bantuin atau nggak bisa ngerti, at least bisa bantu banget kalau kamu nggak usah ngatain dia lebay atau kayak ih kok belum move on gitu, you know, don't say that, you know. Sebenarnya kita dengan kita diem aja atau kayak ya udah dia bukan jodoh kamu, aku doain ya gitu, itu tuh lebih oke. Karena dunia ini tuh kadang-kadang aduh yang buat lamanya, kadang-kadang orang selalu nuduh negatif, kalau kita sedih selalu kayaknya salah, padahal itu kan human process. Kita nggak bisa loh merasa kayak oke, just because ada orang kelaparan di Afrika bukan berarti masalah kita ini nggak ada. Karena kamu nggak adil untuk orang yang belum pernah ngerasain kelaparan, dan ini masalah terbesar di mata dia, ya itu memang besar gitu loh. Mau dipura-pura bersyukur juga kamu memang mau orang-orang pura-pura bahagia terus. Kamu tahu kenapa suicide rate di negara ini makin naik bukannya makin turun? Padahal kan dengan digital ya, dengan orang lebih berpendidikan, dengan banyak apa sih, edukasi gratis, motivational video gratis, you know, banyak buku-buku gratis, kan sebenarnya harusnya suicide rate makin turun dong. Apalagi digital, kamu digital tuh buat orang makin dekat. Jadinya mungkin kamu nggak ada temen yang di Jakarta mungkin, tapi kamu punya temen yang di Singapura gitu kan. Kalau dengan digital harusnya lebih dekat, kan lebih cepat semua, dengan Zoom, Skype, apa semua, dengan all these features, you know, that makes people lebih dekat. Tapi padahal malah apa, kamu tahu suicide rate malah makin naik loh daripada zaman dulu yang cuman harus surat, yang nggak ada handphone, nggak ada FaceTime gitu, atau handphone masih jadul. Itu kan ironik kan. Itu berarti apa, digital itu connectionnya fake mungkin, atau bukan fake, atau mungkin mereka merasa mereka harus be okay, be strong all the time, or say something yang orang bakal ngerti terus, atau orang bakal anggap itu normal. Tapi kalau kamu masih sedih ya that's normal too. I think it should be okay too gitu. It shouldn't be cap as like oh dipikir ini tuduh-tuduh ini. Atau makanya aku cuman pengen aja di zaman digital ini aku juga ada digital platform charity yang bener-bener ngebantu tanpa kamu harus pretend you are okay, you are strong enough gitu. Karena memang ya udah, kalau misalnya yang tadi ngata-ngatain aku di DM karena kamu nggak pernah ngalamin patah hati sih, aku bersyukur buat kamu, dan aku doakan kamu nggak usah ngalamin. Tapi kalau kamu ngalamin pasti kamu akan malu dengan tulisan yang kamu tulis ke aku. Karena ya kamu harus ngalamin sendirilah untuk kamu jadi bisa take back your words. Karena kadang-kadang kalau kita belum pernah merasa rapuh, kecewa gitu ya, kehilangan, pasti kita nggak akan ada empathy sama orang lain, dan semua kita anggap drama itu dramatis. Kita semua anggap semuanya itu ini orang kurang bersyukur aja, atau buat masalah, atau gede-gedein masalah, atau apa. Tapi it's not like that gitu. It's real, and sometimes it's apa ya, itu pertama kali yang mereka pernah alamin segitu deep gitu. Ya intinya kamu nggak sendirian. Kalau ada yang di sini galau karena apapun, mau bully atau mau cowok apapun, know that it's okay to not be okay, and really mean it. It's okay gitu. You don't have to feel there is something wrong, because it's not. It's just perlu waktu gitu. Dan malah aku bangga sama orang-orang yang mau sedih lama, gara-gara di situ kamu bisa bener-bener sembuh tanpa cari pelarian atau tanpa mengharapkan manusia lain gitu ya untuk kayak bantu lupain atau bantu sembuhin. Karena pas kamu bener-bener jadi temen diri sendiri, jadi mandiri, walaupun kadang-kadang mungkin komplainnya berlebihan di sosmed atau kelihatannya bosen banget, tapi ya nggak apa-apa. Itu salah satu proses untuk jujur sama diri sendiri, ya kan. Karena kita juga nggak apa ya, hidup ini nggak cuman soal nunjukin kelebihan kita atau waktu-waktu yang enak, tapi juga waktu-waktu yang kita aduh kok bosen banget, semua sudah menikah gitu ya atau semua sudah punya anak, teman-teman aku semua aja sibuk sama keluarganya sendiri gitu. Tapi juga di waktu-waktu yang sendiri itu ya. Jadinya untuk yang di sini yang single nih ada nih, semenjak masuk di sini aku nggak galau lagi. Aduh makasih Evelyn, semenjak kamu masuk di Niti kamu nggak galau lagi, semangat ya. Karena untuk sibukin diri hal-hal positif itu nggak akan rugi, apalagi untuk ya kan, makin pintar gitu. Karena kalau kamu makin pintar, kamu juga pasti automatically makin percaya diri gitu. Karena kamu jadi bisa merasa oh gue ternyata bisa sendiri ya, atau gue nggak perlu dia juga, atau gue juga ada sibuk nih gitu kerjaan.
you know, there is many things gitu, dan kamu bisa ketemu teman baru, pengalaman baru. Ya makasih banget Evelyn, I'm glad kamu udah gak galau lagi sejak ikut Dignity, dan aku doain banyak cewek lagi, banyak yang lagi DM sama aku nih udah dari 6 bulan yang lalu sebenarnya, udah lama lah, ada yang udah lebih lama daripada aku, ada yang udah 4 tahun belum move on sama sekali. Kalau aku baru setahun kan ya, aku udah bersyukur sih, I'm already over it banget gitu ya. Dan ini udah 4 tahun belum sama sekali gitu ya, dan zaman corona ini dia makin kangen katanya. Ya aku cuman pengen ya ada tempat buat friend like her, itu teman aku actually, itu adik kelas aku gitu, dan aku ya udah pengen aja bantu. Tapi kalau dia mah nggak perlu pakai charity counseling karena dia bisa bayar psikolog sendiri gitu ya. Tapi ya memang mau itu tuh all kind of people will go through that one time or another, and I just wanna create online community, karena online community juga yang aku lihat sekarang belum ada yang buat patah hati gitu loh. Jadi aku pengen aja ada yang buat patah hati gitu, kayak yang nggak usah didramatisir gitu, kayak you know, kayak di Amerika sama di seluruh dunia, kamu tahu ada AA kan, Alcohol Anonymous gitu, Alcohol Anonymous, untuk orang-orang yang misalnya alkoholik gitu ya, mereka meeting terus itu nggak dihakimin dan ada step-stepnya. Aku juga pengen aja buat sendiri, bukan buat yang, karena kan kalau yang victim anoreksia ada, terus ada yang single mother ada komunitasnya, ada yang terus single mother, terus yang di abuse, domestic violence tuh ada, terus tapi kan yang patah hati belum kan, terus ada yang nggak bisa makan, ada yang disabled, ada yang mental disorder lain tuh banyak kan komunitasnya gitu. Aku udah lihat, terus kenapa aku harus buat yang sama gitu, walaupun yang aku mau buat ini yang udah dibuat dikit-dikit ya lewat kelasnya gitu ya, pas itu offline sebelum corona, orang pikir ya ini mah caper banget, apa enggak kok. Menurut kamu caper karena kamu belum pernah ngalamin. Kalau kamu ngalamin, kamu akan mengharap bakal ada support community yang ngejalanin itu. Karena kalau orang patah hati ngomong ke orang yang lagi nggak patah hati tuh, makin kamu ngotot, mereka makin nggak ngerti gitu, dan malah kamu bukannya jadi lebih oke abis ngomong sama mereka, malah you feel even worse and you're so galau and you go to bed just lost, you know, karena I'm not supposed to feel this way, you know, why am I like this? Padahal sebenarnya through my community di Dignity Social, I want to let you know that no, you're not the only one, you just talk to the wrong person or you just talk to a busy person, makanya mereka nggak ngertiin gitu, and there is people yang ngertiin kamu, and I'm praying for you gitu. Kalau misalnya kamu lagi galau, jangan apply jadi educators aku, karena educators aku itu yang udah tangguh, yang udah oke ya, gara-gara kerjanya harus cepat, nggak yang cengeng-cengeng. Jadi kalau masih yang cengeng-cengeng gitu, aku ngerti lah, setiap orang ada fasenya, aku nggak akan menghakimi karena I've been there, I'm just like you, so don't worry. Kamu jangan jadi educator ya. Tadi kalau nanya jadi relawan masih galau, jangan dulu deh. Kalau jadi mau masih galau, masih fragile-nya, masih nggak jelas, itu mendingan kamu jangan ikut. Kamu makin galau kalau jadi educator. Oke, semua ada waktunya, mendingan ikut yang anti galau kelas dulu hari Minggu, dan kita build community di sana ya. Jangan ikut educator dulu, karena educator itu buat mental yang sudah kuat, yang udah pulih, yang siap bekerja untuk masa depan lebih baik ya, yang udah nggak terbelenggu dengan masa lalu, dan memang ada waktu gitu ya, memang ada extra time gitu, dan mereka memang lagi fokus ke karir gitu, dan mau fokus jadi pengusaha. Tapi kalau masih sakit hati, mendingan betulin dulu sakit hati lu, karena kalau kita masih sakit hati juga, you know what, kalau cuman kerja tuh nggak dari hati, cuman untuk pelarian, trust me, percuma, kerjanya nggak dari hati. Kamu juga belajarnya tuh cuman masuk di kuping, keluar di sana, terus kamu ngerjain semua tuh jadi berat, terus jadi nggak kreatif, you know, nggak bekerja lah. Aku bilang, kamu kalau sedih, just jujur sama diri sendiri, admit it, and kamu hadapin gitu, kamu rasain gitu sedihnya, kamu rasain rasa kecewanya atau sendiriannya, rasain itu, karena di situ kamu bisa bener-bener sembuh, bukan karena dengan kesibukan, rutinitas dan ABCD dan ini itu, you know, itu kan semua fake. Karena at the end of the day, malam itu kan kalau pas nggak ada kesibukan, pas semua orang udah tidur, nobody to talk to, nggak ada acara, you have to deal with your heart. Ya kalau heart kamu nggak sembuh-sembuh, mau kamu sesibuk apapun ya, dengan webinar, dengan seminar, dengan program, atau dengan semua gimmick atau pelarian ya, malam-malam you are still a broken hearted person gitu. Jadinya di sini walaupun memang raja lama to heal a broken heart, you better face it, karena kamu pengen kan malam hari udah nggak ada rapuh soal hal yang sama, atau nggak keinget hal yang sama
gitu kan, atau nggak dihantui hal yang sama, atau masih kecewa dengan hal yang sama, atau masih berangan-angan dengan hal sama. No, you deserve to be healed, you deserve to be happy, you deserve to be whole. Dan wholeness of your hati itu cuman bisa dengan dari pencipta kamu yang buat hati kamu dan diri kamu, bukan cowok, bukan orang yang baru atau cewek baru. Kalau di sini yang cowok yang lagi patah hati. Oke, aku sekarang mau makan lagi. Aku memang lagi makan terus. Dan di sini apa sih? Itu ada Dignity Social apa? Iya, gabung dong, ikut Telegram nih. Yang galau ditolak SPMBTN bisa ikut kelas galau. Iya bener tuh, bisa ikut kelas galau. Makasih ya Evelyn dan semua yang udah denger, dan semoga yang nyinyir ini mau denger IGTV ini, karena aku malas balesin DM lagi. Kalau dulu mungkin gue mau ya ribut balesin DM satu-satu gitu ya, tapi nggak sekarang gue capek. I don't want to talk about the past anymore. I just wanna focus on the charity. It's not about the ex or like getting him again or bringing our story up. It's just about I wanna help people, that going through similar things. Karena tahun lalu I've been there gitu. Intinya gitu aja. Apalagi masa corona gini, aktivitas makin dikit, kesedihan makin membesar. Dan untuk orang-orang yang tahu rasa kesendirian atau pernah tinggal sendiri, kamu pasti bakal ngerasain itu, dan pasti kamu pengen banget kan orang bantu kamu. Dan that's exactly kenapa aku lelang. Dan jangan lupa kalau kamu mau bantu orang juga, nih ada kisah hidup baik ini hidup baik, ini ibu kota Jakarta dari Pak Anies gitu. Jadinya untuk bantu-bantu ibu kota aja. Kalau kamu beli pengrajin ini, kamu juga bantu usaha-usaha ibu-ibu kota pengrajin di Jakarta, karena juga mereka butuh kan bisnisnya jalan, karyanya. So let's appreciate them. Ini Pak Anies punya initiative and I think it's really good. Kita harus bantu ibu-ibu janda gitu kan. Nih pengrajin karya Jakarta ya. Jadi mungkin selama corona ini belilah local product gitu. Dan yang di sini bilang aku Angel's Heart, enggak, aku bukan Angel's Heart, aku nggak Angel's Heart, malah nggak angel sama sekali. Makanya aku tuh banyak belajar gitu. Karena kalau misalnya orang yang benar-benar baik, kayaknya cobaannya mungkin lebih dikit kali ya. Karena kayaknya kalau kita rada memang sering salah cobaannya lebih banyak. Ya aku nggak baik sama sekali, tapi aku tahu Tuhan baik, dan aku mau kalian mengalami itu. Tuhan baik, dan bahwa aku pengen aja bahwa yang merasa sedih dan nggak ada yang ngertiin, aku bisa ngertiin kalian. Karena charity yang lain ada untuk bantu makan, bantu disabled, bantu autism, bantu itu body disorder, anoreksia. Tapi belum ada yang buat cuman bener-bener patah hati ya, bukan gara-gara abuse atau apa, memang cuma patah hati. So thank you semua yang di sini. Tuhan berkati, God bless you, God loves you, and kita fokus on the charity aja, not the barang auction atau cerita lama lagi. Oke, dan see you in Anti Galau Class tanggal 24 gitu ya. Bisa daftar. Dan yang buat di sini kamu merasa sendiri, you are not. Kadang-kadang God will let us be in a position yang we don't have anybody else, but sometimes ada quote yang bilang gini, kayak if you God will take you to place where there is nobody but him, so you know he is all you need gitu. Jadi memang ya udah, kamu harus accept aja ada season yang kamu nggak terlalu beruntung dan ada musibah mungkin bertubi-tubi. Tapi ya udah, kamu nggak usah marah atau nggak usah harus pura-pura bahagia atau merasa itu kompetisi atau harus lebih di stage yang lebih baik daripada orang yang pernah sama kamu. Karena hidup ini bukan kompetisi. Hidup ini itu kan kita di waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Kalau kamu ikutin waktu manusia, kamu nggak akan bisa bersyukur. Karena waktu manusia itu kadang-kadang ada orang yang lebih cepat dapatnya dari kita kan, atau lebih lebih emang personalitinya lebih nggak pakai feeling, nggak sanguin, nggak melankolik, jadinya automatically dia lebih cepat gitu ya. Memang orangnya lebih saklek aja, jadinya ya it's okay gitu. It's okay to not be okay. You don't need to make your life better than it is when it's not, and just accept that this is not your time. And if the other side is happy, ya kamu nggak usah merasa sendirian, karena there is many still people who hasn't got their happy ending or their answer prayer.
Tapi hidup kan gak cuman fokus ditemuin jawaban dari doa kita, tapi gimana kita menerima di hari-hari, menerima hidup ya, belajar bersyukur, gak usah salahin orang lain, gak usah marah-marah terus walaupun memang itu susah. Tapi ya kita terima di hari-hari yang kita gak so lucky, tapi kita masih bisa terima diri kita tanpa harus merasa hidup itu sebuah kompetisi atau sebuah show gitu, because it's not gitu. Dan kamu terima aja rezeki orang lain datang duluan. What can I say gitu ya kan? Ngapain kamu gitu pura-pura udah punya when you don't have. So it's okay girls, okay? And see you in Anti Galau Class. Yang udah sign up kemarin berapa? Udah lebih dari 500 ya. Aku senang banget sih, kalian harus ikut ya, gratis. Dan ini apa sih, dan bantuan Kalita semoga bisa penolong orang yang lainnya. Iyalah untuk orang-orang yang baper dan yang merasa there is no place for people like you. There is place for people like you, okay? Gitu. So it's okay to not be okay ya. Ikut tuh gitu. Apa tuh gitu, keren apa ya, Anti Galau Class. Iya harus ikut ya, karena it's okay to not be okay, really okay. Dan it's okay to just accept ya, you're not so lucky gitu. Why do you have to? Dulu aku merasa kalau aku gak lucky, aku harus salahin orang lain ya kan, aku harus jelekin orang lain, aku harus jatuhin orang lain, aku harus buat alasan. Tapi ya kadang-kadang ya kita harus terima aja, memang bukan waktu kita, mungkin kita belum siap, atau mungkin ada hal yang Tuhan masih mau proses di diri kita, atau Tuhan mungkin mau buat kita benar-benar ikhlas, dan itu perlu waktu. Karena sebenarnya untuk dia jawab doa kita tuh gampang, tapi untuk ngerubah hati kita itu tuh susah banget kan. Jadinya ya udah, anggap aja itu ya, nggak usah make it a competition. Okay, thank you, ikut see you in Anti Galau Class, take care.